mau bahas punya siapa atau ada yang mau request punyanya dia dibahas? Ikhlasya mau? Boleh nih. Oke. Boleh deh di-share ya, berarti di-share screen. Berarti belum ditambahin di yang link kemarin ya, Ikhlasya? Belum ya, Belum ya? sebenarnya belum rapi banget, jadi belum saya pindahin gitu. Ya nggak apa-apa, kan draftnya aja dulu. Soalnya kalau di link kemarin tuh yang saya lihat udah mengerjakan tuh Indah ya sama Filza. Yang lainnya kayak masih sama nih, masih di bab 2. Sama Aura paling udah ada di research design-nya. Oke. Ikhlasya gimana? Miss, saya mau habis ikhlas. Oke. Udah kelihatan belum? Kelihatan. Ini kamu ganti itu ya? Ganti objek penelitian ya? Iya Miss, yang waktu itu saya WhatsApp ke Miss Fani. Video of Joshua 17. Oke, dia pidatonya pakai bahasa Inggris. Iya Miss, full Inggris. Oke. Coba lihat ke data and data source. Ini belum banget Miss, langsung ke bagian bawahnya boleh nggak? Emang kenapa? Yang itu belum? Ini tadi saya kan habis baca punya yang Kanis Dina sama Kak Elza itu baru saya ganti-ganti subjeknya, belum saya parafrase lagi. Oh, jadi coba. kayak masih itu banget. Masih punya Nisrina gitu? Sedikit, belum saya parafrase banyak gitu Miss. Nggak apa-apa kan, maksudnya datanya apa di sini? The primary data consists of. Nah, nggak, saya mau lihat aja dulu kamu cara identify datanya kayak gimana. Nah, di sini yang termasuk data itu subtitles from Joshua. Berarti semua subtitlesnya kamu analisis setiap kalimatnya gitu? Iya Miss. Oke. Aku bacakan Isabella ada pusing aku lagi main kopen. Ini udah Desember ya please. Sudah waktunya kita liburan. Ya kan. Tapi di situ kamu bilang the analysis focuses on the entire speech transcript where verb phrases within the subtitles are identified and translation shift are examined. Jadi fokus ke verb phrasesnya kah atau benar-benar satu kalimat? Kalau satu kalimat kan nggak cuma ada verb phrases ya? Fokus ke verbs di kalimatnya itu Miss. Oh, berarti kalau kayak gitu datanya bukan subtitles ya, karena kamu kan tidak menganalisis setiap kata di dalam subtitles. Yang menjadi data itu adalah unit analisis kamu. Ya, di sini dalam artian berarti verb phrasesnya yang dianalisis kan, berarti verb phrasesnya yang menjadi datanya. Nah, subtitle saya itu menjadi data source gitu. Jadi the primary data ya of this study is verb phrases ya, yang didapat dari subtitles dalam apa? Dalam YouTube ya, tentang 17 speech di UNESCO kayak gitu. Jadi subtitles yang ada, subtitles di video Joshua 17 di UNESCO di YouTube itu adalah data source-nya. Datanya adalah si verb phrasesnya kayak gitu. Berarti nanti di primary datanya saya cukup tulis verb phrases aja. Oh, kamu membedakan berarti ya data dengan data source. Iya. Ya, kalau nggak gini ya, the primary data is kan tadi verb phrases ya, verb phrases yang ada di mana gitu aja disebutkan. Jadi tinggal di wordingnya aja nih, di sini kan udah tersebutkan kan ya, ada verb phrases, terus ada subtitles, tapi di paraphrase ditegaskan bahwa primary datanya itu adalah si verb phrasesnya, bukan subtitlesnya
Jadi verb phrases yang ada di subtitles gitu. Oke Mas, paham. Ya. Berarti yang data source-nya saya nyebutnya subtitle-nya gitu Mas? Apa? Data source-nya? Iya. Iya. Oke. Terus saya lupa research questions-nya ada menyebutkan quality nggak? Quality. Dalam hal quality-nya itu ketiga aspek atau salah satu aja? Tiga-tiganya Mas. Tiga-tiganya ya. Berarti kan kamu butuh raters kan ya? Iya Mas. Nah berarti primary datanya bukan hanya si verb phrasesnya ya, melainkan juga si score itu, si nilai quality-nya itu kan. Jadi yang dianalisis itu kan selain si verb phrases tapi juga ininya apa namanya tadi scores-nya. Jadi sebutkan yang primary data itu tadi satu adalah verb phrases ya, kedua adalah quality score-nya gitu. Nah, source-nya dari raters ya. Kalau tadi verb phrases dari subtitles, kalau yang score dari raters kayak gitu. Nah, ini belum ya di bab 3 lagi coba. Akhirnya ketemu soalnya ini jalan kaki kemana gitu kayak. Belum data source-nya belum saya Ya, berarti tadi ada dua ya, primary datanya verb phrases sama scores-nya. Terus data source-nya berarti subtitles sama yang tadi informannya atau raters-nya gitu ya. Nah, terus sampling techniques. Ya. Purposive. Ya, oke. Ya, oke. Data collection techniques. Nah, ini udah benar data collection techniques-nya, content analysis sama FGD karena kamu mengassess quality. Ya. Data validity, triangulation of data sources, triangulation of method. Ya, maksudnya method itu sebenarnya data collection teknik ya, sama aja. Ya, jadi kenapa triangulation of data sources? Karena kamu menggunakan banyak data source ya, selain tadi subtitles versi bahasa Inggris Indonesia, juga data source yang dari raters dan data source juga dari teori-teori itu ya, buku-buku references previous studies. Lalu triangulation of method ya atau data collection techniques itu karena kamu menggunakan dua ya, content analysis sama FGD ya. Kalau hanya content analysis berarti tidak bisa menggunakan triangulation of method. Oke, sudah betul sih. Cuman mungkin ini dari yang Kanis Rina itu ya? Atau kamu sendiri? Iya Miss, dari pokoknya saya collab antara punya Kanis Rina sama Kak Ezra. Ya nggak apa-apa, tinggal disesuaikan aja sama penelitian kamu, terus di paraphrase ya. Oke, ke bawah lagi. Habis itu data validity udah data analysis. Translation shift. Tadi pertanyaan pertama itu apa ya, research questions ya sebelum quality, langsung shift ya? Nggak ada teknik ya berarti? Iya Miss, saya shift sama quality. Verb phrases, oke. Coba deh di bab 3-nya lagi tadi yang domain analysis.
Nah, kalau di domain analisis itu kan sebenarnya baru membedakan mana yang data, mana yang bukan ya. Jadi cukup SLTL aja. Kalau ada jenisnya boleh di sini, tapi kan kamu tidak identify types of verb phrases ya di sini, atau di-identify? Enggak, Miss. Enggak ya. Langsung. Berarti sampai SLTL-nya aja, terus boleh di bold seperti ini. Nah, transaction shift sama quality-nya itu ada di taksonomi. Coba deh ke bawah. Explanation. Ini saya Nggak juga usah. bukan ini, Miss. Ya, coba jangan kalau misalnya apa namanya untuk bikin tabel gitu, coba jangan lihat ke kakak tingkat karena kakak tingkat juga masih beda-beda ya referensinya, apa namanya pemahamannya gitu beda. Jadi sebenarnya kalau explanation itu yang akan menjadi apa ya, yang akan ada setelah tabel gitu di dalam bab 4. Jadi setelah tabel itu apa namanya dijelaskan kenapa data itu ditemukannya seperti itu gitu. Jadi biasanya di sini nggak muncul ini ya explanation. Jadi translation shift, terus di sini misalnya translation quality, ya tepat acceptability. Cuman bolehlah sampai translation shift aja gitu ya di taksonomi, baru di bawahnya di componential. Nah kayak gini, accuracy, acceptability, readability. Nah explanationnya kayaknya belum ya. Berarti Nggak usah. explanation-nya di skip aja ya, Miss. Skip aja. Score of translation quality. Oke. Tapi kalau mau ganti HP Cultural team analysis. biru netral. Oke. Biru tua. Itu binet ini di mode. Sekarang kayak Translation shifts in verbs. Verbs-nya apakah semuanya bentuknya verb phrases atau ada yang bentuknya word aja? Word dan phrases. Oh, word and phrases. Oke. Berarti nanti di datanya jangan verb phrases ya, berarti words and phrases, verb yang dalam bentuk word dan phrases gitu dijelaskan. Kalau hanya verb phrases kan artinya semua data kamu itu bentuknya phrase ya, verbnya. Oke sih, udah ini kok, tinggal di sedikit lagi nih. Saya mau make sure, Miss. Berarti yang domain analisis ini shift-nya dihapus. Iya, shift-nya pindah ke bawah. Ke taksonomi. Explanation-nya dihapus. Explanation-nya dihapus. Kemudian yang ini juga explanation-nya dihapus. Iya. Oke. Baik, Miss, bisa dipahami. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Miss, sudah tercatat semua yang masukan dari Miss. Terima kasih banyak ya, Miss. Iya. Next-nya Indah ya? Iya, Miss. Miss boleh minta tolong di share screen gak, Miss? Saya lagi nggak megang laptop. Iya, saya mau share screen. Oke, Indah, saya lihat dulu research questions-nya. Novel, cultural term ya? Betul, Miss. Cultural term, techniques, quality, accuracy, and acceptability. Oke. Oke, research design.
Oke, saya langsung ke primary data ya. Primary data is a source of data obtained directly from the original source. Okay. The primary data consists of cultural and historical terms found blah blah blah. Oke. Berarti kamu menggabungkan data and source of data-nya di sini ya. Jadi langsung menjelaskan datanya ini, terus didapat dari mana gitu. Nah, boleh jadi seperti ini ya. Setelah 3.2 itu hanya ada 3.2.1 primary data, 3.2.2 secondary data, terus data source-nya langsung dijelaskan di setiap bagiannya. Ya, misalnya tadi primary data-nya pertama cultural terms atau historical terms. Didapatnya dari mana? Dari novel. Ya, berarti si novelnya ini menjadi data source. Lalu dijelaskan lebih lanjut ya. Ada 2 versi ya data source-nya. Iya betul, Miss. Iya. Oke, udah betul. Terus kan kamu tadi ada quality ya? Iya betul, Miss. Nah, quality-nya juga menjadi primary data ya. Jadi tidak hanya cultural dan historical terms aja. Di sini ada enggak? Kayaknya belum ada ya. Baru kayak alasan pemilihan novelnya ini. Nah, terus secondary datanya, ya ini kan yang teori-teori ya. The secondary ikut terus, oke. Oke, tapi kurang yang tadi scores-nya ya. Karena kan kamu akan mengakses acceptability dan accuracy. Berarti di primary data jelaskan consists of yang pertama ini terms yang tadi sama scores-nya. Ya, kalau ada 2 data berarti 2 jenis data berarti ada 2 jenis data source ya. Kalau data pertama tadi source-nya dari buku novel ya, kalau data yang kedua berarti dari si raters-nya. Nah, jangan lupa itu di state di primary data ya, berarti kurang itu. Oke, sampling technique. Iya, jadi sampling tekniknya saya pakai Word sama Face, Miss. Iya. Nggak, ya berarti benar ya, purposive sampling itu memang yang digunakan di dalam qualitative research. Oke sih, data collection techniques berarti ada 2 juga nih. Tadi kan ada 2 jenis data ya. Yang pertama terms, cultural, sama scores. Ya, 2 jenis data, 2 jenis data source, berarti 2 jenis data collection teknik nih. Ya. Yang pertama adalah content analysis kan. Kamu belum menyebutkan ya konten analisisnya. Baru kayak step-stepnya. Iya, saya cuman general aja, Miss. Jadi sebutkan dulu ya nama tekniknya apa, konten analisis kah, ya. Ini kan sebenarnya step-step di dalam kamu melakukan konten analisis. Nah, terus selain the content analysis, kamu juga kan melakukan FGD ya, kalau kualitas itu bersama raters. Ya, jadi tambahkan collection tekniknya, data collection tekniknya yaitu yang kedua adalah FGD, itu yang dilakukan sama 2 raters misalnya kayak gitu.
Miss, maaf mau nanya. Jadi Kalau kalau untuk misalkan ya, kalau misalkan saya nyebutin FGD terus data collection teknisnya itu di validity data, itu apa bedanya ya, Miss? Di data validity saya kan data valid itu kan cara kamu memastikan bahwa data itu kredibel. Sementara kalau data collection teknik itu cara kamu mengumpulkan data. Ya kan tadi data kamu apa? Data kamu cultural terms. Bagaimana cara kamu mengumpulkan cultural terms dari novel itu? Ya kamu analisis kan dari novel itu mana ya yang cultural terms. Sementara bagaimana cara kamu mengumpulkan nilai itu? Apakah nilai itu ujuk-ujuk ada gitu ya? Kan tidak ya. Nilai itu ada karena adanya focus group discussion bersama raters gitu. Jadi FGD itu adalah metode kamu, cara kamu mendapatkan data yang berupa nilai kualitas itu. Sementara kalau data validity itu, ini udah ada data nih, bagaimana kamu memastikan data itu kredibel gitu ya. Ya dengan melakukan triangulation gitu ya, triangulation dari berbagai sources ya, dari berbagai teknik data collection teknik. Jadi seperti itu. Kalau FGD itu bukan bagian dari triangulation. Justru FGD itu adalah proses ketika menilai terjemahan itu menghasilkan data yang berupa nilai itu. Kalau triangulation itu kan sudah ada ya datanya nih. Jadi kita tinggal triangulate gitu loh. Bedanya di situ. Oke, baik, Miss. Nah, data validity, kamu melakukan triangulation, memang di situ disebutkan lagi FGD-nya. Kenapa? Karena kamu melakukan triangulation of data collection techniques atau triangulation of method tadi. Ya, artinya kan kamu melakukan lebih dari satu data collection technique ya. Content analysis dan FGD. Nah, di dalam menjelaskan kamu menggunakan triangulation itu, kamu kan akan menyebutkan ya triangulation of data collection techniques apa saja yang kamu lakukan, yaitu content analysis sama FGD ya disebutkanlah di situ. Tetapi data validity-nya itu sebenarnya namanya triangulation. Itu hanya jenisnya tadi yang triangulation of data collection techniques. Terus triangulation of data sources ya. Berarti kamu melakukan triangulasi dari berbagai sumber data. Sumber datanya apa saja disebutkan kembali, bukan berarti sumber data itu menjadi cara kamu memvalidasi data kamu, bukan seperti itu ya. Jadi caranya adalah triangulasinya tadi ya, tapi kamu menyebutkan kembali data source-nya, terus menyebutkan kembali metodenya. Jadi maksudnya tuh perbedaannya di situ. Jadi FGD di sini bukan cara dari bukan jenis bukan cara kamu memvalidasi data, tapi adalah bagian dari yang divalidasi gitu ya. Data analysis. Si Zaskia Mika juga dia ini ya ternyata kencang juga untuk jadi relawan. Dia kan jarang di TV ya. Okay, how many research questions? Saya lupa bentar. What categories of cultural terms? Nah, kamu kan ada classifying ya, ada cultural terms. Nah, itu boleh dimunculkan di domain analisis ya. Jadi, nah di sini SL, TL gitu ya, boleh langsung di bold ya, yang cultural terms-nya. Nah, kamu kan akan melakukan classification tadi. Jadi boleh di domain analisis itu ditambahkan lagi data kolomnya jenisnya. Jadi jenis cultural terms-nya apa? Misalnya ekologi atau material gitu kan. Sementara di taksonomi tekniknya ya
teknik dan quality sebenarnya. Sebentar. Oke, jadi kategori of cultural terms ini bisa naik ke atas ya. Di sini. Terus di taxonomy ya, techniques sama quality-nya. Ya. Nah, di bawah nah baru modelnya seperti ini gitu ya. Jadi di taksonomi itu sebenarnya mirip ya sama komponensial, tapi bedanya adalah misalnya accuracy ya. Kita cuman tulis di sini misalnya 3 gitu ya, terus 2, 1. Nah, kalau ini kan udah dibagi 3 nih ininya. Nah, kalau di taksonomi ininya nggak ada, jadi accuracy langsung 2 gitu ya. Terus acceptability di sini 3 gitu. Jadi seperti itu. Nah, sebenarnya techniques of translation juga dibuat seperti ini ya. Misalnya ada berapa teknik terjemahan yang ditemukan di dalam penelitian kamu gitu ya. Misalnya dari 18 teknik, misalnya hanya 5 teknik yang ditemukan gitu ya. Ketika kamu menganalisis, berarti dibuat seperti ini nih yang 3, 2, 1, tapi misalnya 5 teknik itu tadi. Jadi tinggal checklist gitu. Terus begitu juga dengan kategori of cultural terms-nya. Ada berapa kategori yang ditemukan di situ? Ya, misalnya hanya 2, misalnya material dan sosial. Jadi material, sosial gitu ya. Jadi nanti kelihatan sebenarnya polanya. Oh, kalau material tekniknya dengan literal misalnya menghasilkan accuracy dan acceptability berapa gitu. Miss, maaf mau nanya, ini agak bingung ya, Miss. Berarti tadi yang di taksonomi nggak pakai cultural terms. Yang di taksonomi enggak, jadi cultural terms-nya naik ke atas. Naik ke atas. Ini tetap sebenarnya, ini tetap, tapi tambahkan atau nggak usah deh apa tambah techniques of translation aja. Tapi di sini di komponensial Sebutin tekniknya, Miss. tekniknya apa di sini ya di bagian 2 di baris kedua ini sama kategorinya. Ya, jadi tinggal checklist gitu loh. Oh, berarti pakai checklist aja, Miss. Dan si quality translation-nya itu langsung aja sebutin 3 gitu, 3 atau 2 atau 1 gitu, atau gimana, Miss? Ya, tapi sebenarnya kan tergantung, ini kan belum selesai ya di di analisisnya. Jadi nggak apa-apa deh kayak gini aja dulu. Tapi tadi yang ini aja, yang domain analisisnya aja ditambahin kategori of cultural terms. Berarti di taksonomi itu kategori cultural terms-nya dihapus aja, Miss? Enggak, tetap. Jadi tetap. Di taksonomi itu adalah domain analisis yang sudah domain tabelnya domain itu yang sudah ditambahkan variabel lain gitu. Oh, oke, baik, Miss. Oke, terus komponensial udah ya. Cultural team. Iya. Jadi sebutkan cultural team analysis itu apa, lalu bagaimana kamu menggunakan cultural team analysis di penelitian kamu. Oke, Syifa, paling tadi concern saya di ini aja ya, di tabel-tabel ini, sama tadi data dan data source ya, karena kamu belum memasukkan unsur yang tadi source-nya ya, si data source, terus data collection technique ya. Kalau data validity sebenarnya kan udah nih ya, sudah disebutkan justru FGD-nya, tapi kenapa di data collection techniques-nya nggak ada.
Jadi method data triangulation of method itu sama dengan triangulation of data collection techniques. Jadi harus match ya antara data collection techniques dengan triangulation of triangulation of method atau triangulation of data collection techniques. Kalau kamu sebutkan di triangulationnya ada FGD, berarti di data collection techniques-nya harus ada FGD. Oke, Miss, baik. Miss mau make sure aja berarti yang perlu saya tambahin di primary data itu tambahin teknik akurasi dan juga ada 2 data source. Terus di data collection juga saya nambahin FGD-nya sama content analisisnya. Terus di domain juga ditambahin cultural terms. Itu aja, Miss. Di primary data bukan teknik akurasi tapi justru scores-nya ya, scores kualitas, scores akurasi dan acceptability itu. Jadi Maksudnya kayak gimana, Miss? Skornya kan ada skor 3, 2, 1. Oh iya. Enggak, tapi kamu sebutkannya skor quality score atau scores of accuracy atau scores of acceptability. Itu yang menjadi the second primary data. Ya, selain tadi cultural terms. Nah, di skor itu nilai terjemahan itu didapatnya dari mana? Data source-nya berarti dari raters gitu. Jadi raters-nya itu adalah data source, datanya adalah nilainya ya atau scores-nya. Oke, baik, Miss. Tapi kalau diganti PBL tetap harus ada nilai. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Indah? Untuk saat ini cukup, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Oke, ada lagi yang mau diperiksa? Punya siapa nih? Filza mau Filza? Halo, Miss. Kedengeran nggak? Iya. Ini belum selesai sih ya, Filza ya. Nggak apa-apa, saya cek ya. Boleh, boleh. Oke, saya concern sama data dulu ya, karena itu yang paling krusial. The data in the study consists of subtitles. Nah, apakah subtitles-nya semuanya yang mau dipakai dalam unit analisis kamu? Kan enggak ya? Di sini kamu menjelaskan bahwa hanya sarkasm ya dan satire nih. Satir, sarkas sama satir. Jadi yang menjadi datanya itu ya ini si sarkas sama satir yang dalam bentuk words, phrases dan sentences gitu. Subtitles-nya adalah data source-nya. Ya. Nah, lalu di sini juga ada quality ya, acceptability. Berarti ada 2 jenis datanya. Jenis datanya ada primary data, secondary data. Tapi primary datanya ada 2. Ya, yang pertama itu tadi sarcasm dan satire dalam bentuk words, phrases dan sentences. Terus yang kedua adalah acceptability scores ya. Nah, data sources-nya harus paralel. Kalau tadi kan ada 2 tuh di primary datanya ya, ada words, phrases, dan sentences yang mengandung sarcasm dan satire. Dari mana didapat itu? Dari subtitles. Subtitles apa? Subtitles movie The Devil Wears Prada versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kayak gitu. Terus course-nya dari mana didapatnya? Berarti dari si raters. Nah, jadi sources-nya pun mengikuti itu ya. Itu baru primary data. Secondary datanya itu yang teori-teori atau references ya, atau misalnya relevant data yang ada di previous research. Nah, previous research articles terus books ya, itu adalah sources dari secondary data. Oke.
Jadi dibuat ini aja coba ya, yang dari datanya ini dipecah lagi menjadi primary dan secondary gitu ya. Terus data source-nya juga primary atau secondary, atau kayak tadi siapa ya punya Ikhlas siapa ya. Jadi data source ya. Yang pertama primary data, terus yang kedua secondary data. Nah, di primary data itu sekalian kamu sebutkan data dan data source-nya. Ya. Terus di secondary data pun begitu. Jadi langsung the primary data in the study adalah apa aja ya. Misalnya tadi words, phrases yang mengandung sarcasm yang didapat dari subtitles. Nah, yang didapat dari itu kan mengindikasikan data source-nya. Gitu. Jadi harus dibedakan antara data dengan data source. Sudah dipahami belum? Berarti maksudnya primary data saya itu si sarkasme dan satir dalam bentuk si word, phrases, sentences sama acceptability quality itu. Kalau secondary data itu teori sama referensi saya gitu, Miss. Iya, betul. Oh, oke. Ya. Terus sampling techniques. Oke. Data collection techniques, content analysis, sama focus group discussion. Oke. Karena kamu akan mengakses acceptability ya dengan raters. Nah, tinggal jelaskan aja. Data validity berarti selain triangulation of data sources juga ada triangulation of data collection techniques atau method tadi ya, karena kamu menggunakan lebih dari satu teknik ya, ada content analysis dan FGD. Yang lain belum ya? Oke. Jadi kayak gitu untuk Filza. Ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup, Miss. Terima kasih. Oke. Yang lain? Ada yang mau konsultasi? Ada yang sudah menulis juga kayak Ikhlasya tapi belum disubmit? Nggak ada? Miss, saya mau nanya, Miss. Kalau untuk di bagian data itu berarti apakah data primary data dan secondary data itu harus selalu ada ya, Miss? Ada pasti, karena primary data itu kan memang yang benar-benar kamu analisis. Nah kan kamu menganalisis itu kan nggak dengan tangan kosong dong, dengan beberapa referensi. Nah referensi itulah yang menjadi secondary data kamu. Gitu. Jadi dibedakan antara primary data dengan secondary data. Itu masa nggak ada datanya? Kalau nggak ada datanya buat apa dong ada penelitian? Ya. Oke, Miss, terima kasih. Ada lagi yang mau konsul terkait Metopen ini? Tinggal minggu depan ya, tinggal minggu tenang sebenarnya. Cuman pasti kalian nggak tenang ya. Terus minggu depan. Tanya. Ya, Aura. Sebenarnya dari Aura sendiri tuh belum benar-benar ngerjain bab 3 karena masih bingung banget buat nyusun bab 3-nya. Nah, kan Aura itu ngambil quality translation itu kan 3-3-nya ya, Mem. Nah, berarti tuh datanya tuh benar-benar harus terhitung kayak yang punyanya Kak Azifa atau gimana ya, Mem? Saya masih bingung, Miss. Kak Azifa tuh apa? Saya emang nggak ingat. Dia juga sama gitu, Miss. Jadi sama-sama ngambil terms, tapi bedanya kalau dia tuh cuman kualitinya tuh yang acceptability doang. Maksudnya diambil 3-3-nya terus, maksudnya kan kamu berarti ya 3-3-nya, Miss. Kan ada yang keterimaan, keterbacaan, sama apa satu lagi tuh? Readability, akurasi. Iya, sama akurasi. Ya udah 3-3-nya, terus di mana masalahnya? Berarti 3-3-nya Aura masukin semua gitu ya, Mem?
Masukin di mana? Di yang data Di collection. tabel-tabel. Iya. Enggak kan data collection-nya itu kan apa namanya? Berbarengan. Jadi apa namanya, untuk mendapatkan score quality itu kan kamu nggak terpisah ya, acceptability sendirian, accuracy sendirian, enggak. Jadi biasanya bareng tuh acceptability sama accuracy tuh. Tapi kalau readability biasanya memang fokus di viewers gitu. Oh, oke. Nah kamu tapi biasanya nih ya, kalau misalnya tiga-tiganya ya, acceptability, accuracy, acceptability sama readability, jadi bisa menggunakan raters yang sama. Jadi si rater itu menilai ketiga aspek sekaligus gitu. Iya. Oke. Nah, tapi dapat collection techniques-nya satu ya, maksudnya untuk mengumpulkan si nilai itu dengan FGD. Jadi dalam FGD itu sekaligus menilai 3 aspek. Oke. Mem, maaf itu mau ke atas dong, yang aku pengen minta cekin yang nomor 2 titik berapa yang itu ya? Yang ini tabel yang apa sih ini? Bawahnya. Ini udah bener belum? Framework. Sempet ragu. Oh, oke. Sebentar. Atau yang non-pressnya juga Aura bawa lagi sebelum translation teknik? Bawa lagi gimana maksudnya? Maksudnya dibikin satu tabel lagi buat bikin tentang translation si non-pressnya ini, based on ke siapa gitu. Apa nggak usah, Miss? Non-phrase identification. Ini ada types-nya nggak? Ini kan consist of 3 omin. Oke. In the field. Oke. Sebenarnya harus sih, maksudnya disebutkan kamu mengidentifikasi noun phrase itu berdasarkan teorinya siapa gitu ya. Oke, berarti sebelum translation teknik ini Aura tambahin satu lagi ya, Miss? Nggak usah ditambahin, di sini aja di noun, kan ini udah noun phrase identification. Iya. Terus berdasarkan teorinya siapa untuk mengidentifikasi. Berarti tinggal kan abis judul ini langsung Aura kasih abis PT Hutama Karya ini based on ya. Udah. Terus mana lagi? Miss, mungkin itu aja bingungnya sih. Oke. Makasih, Miss. Ya, sama-sama. Yang lain? Nggak ada. Miss, izin bertanya, Miss. Terkait raters itu kan kita nggak usah nyebutin ya spesifiknya. Nah, itu cara kita saya sendiri kan baru nganalisis yang kualitas apa sih namanya terjemahannya itu saya berdasarkan saya sendiri gitu, Miss. Nah, itu cara saya mau ke ratersnya itu gimana ya, Miss, biar bisa divalidasi? Maksudnya di dalam kamu menyajikan tabel yang komponensial dan taksonomi itu kamu udah analisis sendiri gitu. Iya betul, Miss. Oh, nggak apa-apa. Jadi ini kan kayak masih proposal ya. Jadi itu tabel itu disajikan untuk sebagai rencana aja. Jadi belum betul-betul sudah dianalisis dengan raters misalnya gitu. Jadi nggak perlu sejauh itu juga gitu. Tapi kalaupun kamu mau reach out satu orang rater ya untuk melakukan analisis kecil gitu ya, untuk kamu bisa menyajikan tabel kayak gitu di bab 3, it's okay. Tapi sebenarnya nggak perlu sejauh itu gitu ya. Kamu analisis sendiri pun nggak apa-apa untuk di Metopen ini. Tapi nanti kalau proposal benerannya ya itu sebenarnya harus sudah setengah jalan tuh penelitiannya. Jadi sudah ada ratersnya gitu ya, sudah ditentukan siapa ratersnya. Sudah reach out ke raters juga. Tapi kalau masih Metopen belum pun nggak apa-apa.
Oke, baik Miss, terima kasih. Oke. Saya izin bertanya, izin make sure sih. Berarti terkait writers itu nggak apa-apa belum ditulis namanya, Miss. Gitu. Namanya kan memang tidak ditulis, jadi kita hanya menuliskan writers itu profesinya apa, atau enggak misalnya dia berpengalaman di bidang apa, gitu, sehingga dia cocok nih untuk menilai terjemahan ini, gitu. Emang nggak di-disclose namanya writers itu. Tapi kalau saat ini nggak apa-apa belum menggunakan writers gitu kan, Miss? Berarti Apa-apa kan, masih iya, kita bikin rencana aja, kita rencananya mau menggunakan writers seperti apa, kayak gitu. baik, Miss. Makasih, Miss. Oke, yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita akhiri saja kelas ini. Miss, mau nanya, Miss. Ya, Suara saya jelas nggak ya? jelas. Ini terkait submission akhir nanti, kemarin saya dengar info dari Gary kalau formatnya itu lengkap seperti proposal yang itu. Nah, itu bakal dikasih format jelasnya nanti atau gimana? Nanti akan saya share format itunya ya, cover sama margin-marginnya itu. Seminggu depan deh paling lambat. Itu saat UAS kan ya, Miss, berarti deadline-nya? Disubmitnya, iya. Disubmitnya ketika UAS dan dalam bentuk PDF ya. Oke, baik, Miss. Terima kasih. Oke. Sudah ada lagi? Kalau tidak, berarti cek kehadiran ya. Agus Mahfud. Atala. Hadir, Miss. Aura. Hadir, Miss. Cindy Aulia. Hadir, Miss. Cindy Luciani. Hadir, Miss. Devin. Hadir. Faulin. Hadir, Miss. Filza. Hadir, Miss. Gary. Hadir, Miss. Happy. Hadir, Miss. Ikhlasya. Hadir, Miss. Indah. Hadir, Miss. Indri. Hadir. Artika. Hadir, Miss. Mayona. Present, Miss. Haikal. Hadir, Miss. Robin. Hadir, Miss. Nadine. Gak deh. Afifah. Oh, Nadine. Afifah hadir. Reva. Nggak ada. Rindu. Hadir, Miss. Oh, Reva Maaf, ada. tadi putus. Ya. Miss, Nadine lagi di jalan, Miss. Dia tadi mau join tapi sinyalnya jelek. Oke, Rindu nggak ada. Savana. Hadir, Miss. Syakila. Syifa. Tiara. Hadir, Miss. Wifdan nggak ada. Oke, kalau gitu silakan langsung mulai ditulis ya yang belum menulis, soalnya tinggal 2 minggu ke 3 minggu ya. 2 minggu lagi ya sebelum UAS. Oke, jadi kayak minggu depan tuh kan minggu tenang ya. Kalian mau ada kelas lagi atau mau menenangkan diri? Menenangkan diri. Menenangkan diri. Menenangkan diri, Miss. Ya udah deh. Kalau gitu berarti ini pertemuan terakhir ya sebelum UAS. Dan kalian akan magang ya. By the way ya, teman saya itu kan, kalian ingat yang kuliah umum copywriter itu nggak sih? Yang dari Ingat, Kompas. Miss. Nah, jadi kan teman saya tuh dia mau cuti
cuti melahirkan. Nah, dia butuh intern ya di bidang copywriter itu. Tapi mulai masuknya itu Januari akhir deh kalau nggak salah. Nah, nanti kalau misalnya ada lowongannya atau kalian ada yang berminat nih intern di bidang copywriting ya, bisa hubungi saya aja ya. Tapi kalau misalnya mau konsul via chat bisa, saya mau. Oke. Boleh. Tapi kayaknya cuma bisa 1 orang ya, ntar saya tayangin teman saya ya. Minggu depan konsul via chat aja. Boleh. Oke, kalau gitu sampai ketemu kapan-kapan. See you. Good afternoon. Thank you for today. Bye. Thank you, Terima kasih, Miss. Miss. Thank you, Miss. Thank you. Ya.